Salam sejahtera kepada semua yang menyaksikan paparan video Esare Gosen dan Tadika Advent Gosen pada kali ini. Pertama-tama kita mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas pimpinan dan penjagaan Tuhan kita masih selesai hidup, kita masih hidup bernapas sampai pada saat ini, walaupun dalam keadaan yang pandemik yang begitu menyukarkan kehidupan harian kita. Seterusnya saya Guru Besar Esare Gosen mengambil kesempatan untuk berterima kasih kepada Jabatan Pendidikan Sabah SD Mission karena memberi peluang kepada kami di Esare Gosen dan Tadika Advent Gosen untuk paparan video pada kali ini. Sekurang-kurangnya kami dapat mengungsikan serba sedikit perkembangan maupun pembangunan sekolah kita di Esare Gosen dan Tadika Advent Gosen setakat hari ini. Sedikit perkembangan di Esare Gosen sejak tahun lalu. Di Esare Gosen pembelajaran dibuat dalam dua sesi, yaitu sesi petang dan sesi pagi. Ini disebabkan sekolah kita tidak dapat memuatkan keseluruhan jumlah murid yang ada di Esare Gosen berjumlah 472 orang, Esare 369 dan di Tadika 113 orang, jumlah keseluruhan 472 orang. Bilangan kelas yang ada tidak dapat memuatkan semua murid ini jika pembelajaran dibuat satu sesi. Jadi di Esare Gosen buat keputusan untuk mengadakan sesi pembelajaran dua sesi, yaitu 9 kelas pada sesi pagi dan 7 kelas di sesi petang. 11 orang guru mengajar di sesi pagi dan 9 orang mengajar di sesi petang. Hanya 2 orang guru yang free dalam setiap masa. Dan pada tahun lalu guru-guru bertumpus lumus melaksanakan tugas masing-masing, sehingga ada guru-guru yang mengajar dari pagi sampai ke petang. Bayangkan betapa penatnya mereka. Dan saya datang ke sekolah jam 6.30 pagi, pulang jam 5.30 petang, sangat-sangat memenatkan. Jadi dengan adanya dua sesi ini agak selesa sedikit dan kepenatan tidak begitu dapat dirasakan. Walaupun kos pengendalian ataupun penggajian bagi guru-guru karena terpaksa melantik guru-guru tambahan selain daripada guru-guru pinjaman daripada Tadika Advent Gosen, tapi sekurang-kurangnya sesi persekolahan, keselesaan guru dan keselesaan para murid juga tetap dapat dilaksanakan, dan semuanya akibat daripada penjarakan mengikut arahan Kementerian Pelajaran Malaysia. Nah, sesi persekolahan tahun lalu hingga tahun ini adalah mengikut SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, yang mana semua aktiviti di luar bilik darjah adalah ditiadakan. Pada tahun lalu saya menjangkakan lebih 40 orang murid dibaptis, karena kami merancangkan satu week of prayer diadakan pada penghujung tahun, di mana Pastor Konis sudah merancang untuk mengadakannya di Esare Gosen. Tetapi memandangkan PKP pandemik yang melanda, week of prayer tersebut dibatalkan. Walaupun pada tahun ini murid-murid yang tidak dapat dibaptis pada tahun lalu memohon, mereka meminta untuk dibaptis bersama-sama murid tahun 6 pada tahun ini. Jadi perancangan Jabatan Pendidikan Mission
pada bulan Oktober nanti, mudah-mudahan PKP ataupun keadaan pandemik ini sudah berkurangan dan program baptisan yang dirancang dapat dilaksanakan. Dan saya percaya ramai yang akan dibaptis, kemungkinan 2 kali ganda 40 orang pada tahun lalu. Mudah-mudahan jika Tuhan merestui. Dan dalam keuangan pula, sememangnya Besari Gosen begitu terkesan akibat pandemik PKP ini. Dan saya percaya sekolah-sekolah lain di Sabah juga, sekolah-sekolah SDA lain juga terkesan akibat pandemik ini, keuangan terkesan. Walau bagaimanapun, sehingga sekarang ini kita masih lagi bertahan dan sangat-sangat mengharapkan supaya ibu bapak para pelajar terus setia untuk membayar iuran persekolahan anak masing-masing, walaupun pembelajaran dari rumah dilaksanakan. Sepertinya ibu bapak yang menanggung pembelajaran anak-anak ataupun mengajar anak-anak, tapi inilah tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan PKP ini akan berakhir dengan segera. Dan saya juga sangat mengharapkan supaya anggota-anggota gereja SD di seluruh Sabah ini lihatlah ke keperluan sekolah-sekolah Advent di sekitar gereja-gereja Anda. Dan bagi daerah-daerah SDA yang tidak ada sekolah, lihatlah keperluan sekolah-sekolah Advent di daerah-daerah yang di mana ada sekolah Advent, ataupun merujuk terus kepada pihak mission sehingga bantuan dapat disalurkan kepada sekolah-sekolah kita ini. Dan guru-guru di Besari Gosen dan Tadika Advent Gosen, tanggung jawab kami adalah untuk mengajar. Selain daripada itu, tanggung jawab utama kami adalah untuk mendoakan para pelajar dan keluarga pelajar-pelajar yang belajar di sekolah kita. Setiap malam saya percaya guru-guru kelas bagi setiap pelajar menyebut nama murid masing-masing, memohon penjagaan Tuhan sehingga mereka sentiasa dijagai dan dalam keadaan yang sehat, walaupun dalam keadaan pandemik PKP pada sekarang ini. Bukan sahaja demikian, guru-guru juga mendoakan setiap ahli keluarga, setiap keluarga pelajar supaya terhindar daripada penyakit ini. Dan itulah yang kami lakukan, dan saya percaya Tuhan akan menyertai dan akan menjawab segala doa kami. Harapan kami di guru-guru di sekolah Advent, kami sangat-sangat memohon kiranya anggota-anggota gereja SDA seluruh Sabah mengambil kesempatan untuk menyebut nama-nama sekolah, nama-nama guru yang kamu kenal. Bawa dalam doa kamu, bawalah kami di dalam doa kamu, bawalah guru-guru, bawalah nama sekolah di dalam doa harian kamu. Mudah-mudahan kami dapat bertahan, sekolah kita dapat bertahan, guru-guru kita dapat bertahan, dapat bertahan untuk melawan keadaan ataupun menghadapi keadaan yang begitu mencabar pada sekarang. Doakan kami, kita sama-sama berdoa sehingga semuanya akan kembali pulih tidak lama lagi. Terima kasih, kiranya Tuhan menyertai kita sentiasa. Amin.
Shalom, saat ini kita akan nyanyikan lagu pujian. Lagu pertama, mari kita bersama-sama nyanyikan Aku Ingat Getsemani dalam muka surat 122. Lagu seterusnya kita akan nyanyi Yesus Sahabat Terindah dalam muka surat 38.
Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Terima kasih sebab kita masih lagi setia dalam perbaktian kita walaupun kita dalam situasi pandemik pada masa ini. Terima kasih kepada Adik Jun yang telah memimpin kita dalam puji-pujian sebentar tadi. Pada masa ini kita akan mulai kebaktian kita. Kita akan dilayangkan doa oleh Peter Chin dan kita akan mendengarkan cerita misi yang akan disampaikan oleh Puan Marlin, dan setelah itu kita akan mendengarkan lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Kru Quartet, dan seterusnya kita akan mendengarkan ringkasan sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh Pastor Elwin, dan seterusnya kita akan mendengarkan lagu istimewa daripada Adik Joanna, dan seterusnya kita akan mendengarkan dan kita akan disajikan satu khotbah yang akan disampaikan oleh Elder Jaibon, dan dia juga akan memimpin kita dalam doa penutup kemudian. Terima kasih, mari kita berbakti. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami, sehingga pada Sabat ini Bapa, kami sekali lagi dapat mendengar firman-Mu Bapa. Pada saat ini Bapa, kami akan memulakan kebaktian kami Bapa. Biarlah Tuhan terus berserta kami dalam acara ini Bapa. Berkati juga para petugas yang bertugas Bapa, biarlah apa saja yang mereka sampaikan Bapa, itu menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih mendengar doa ini dan menjawab doa ini. Semua ini kami serah dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita misi kita pada pagi Sabat ini yang diceritakan oleh Adrian Wills yang berumur 20 tahun yang bertajuk Senang Boleh Kembali. Adrian baru saja menamatkan grade 12 di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School, sebuah sekolah misi untuk orang asli di Amerika. Adrian tidak kenal ayahnya dan ibunya adalah seorang peminum alkohol. Ketika Adrian berusia 7 tahun, seorang abang lelaki dia mengajar dia cara minum alkohol dan juga menggunakan dada. Adrian dia tidak menyangka ada yang tidak kena dalam kehidupan dia, dan dia tidak mahu tinggal di Holbrook semasa dia mendaftar di kelas 3 di sana. Tetapi dia belajar banyak perkara baru di sekolah, termasuk pentingnya mandi dan mencuci pakaiannya. Adrian berhenti minum dan juga menggunakan dada.
Adrian mendapati bahwa bermain bola keranjang dapat membantu dia ketika dia merasa sedih. Semasa di kelas 7, dia belajar Alkitab dengan seorang pendeta dan memberikan hatinya kepada Yesus. Mari kita ketahui apa yang telah berlaku kepada Adrian sejak tamat darjah 12. Ini adalah kisahnya dengan kata-katanya sendiri. Adrian lulus dari Holbrook Indian School pada tahun 2018. Adrian telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan dia menolong Adrian mengatasi dada dan juga alkohol dan juga mencari tujuan hidup dia. Mengikuti jejak salah seorang pakcik Adrian, dia memutuskan untuk menjadi jurutera. Adrian mendaftar di Union College di sebuah sekolah Advent di Nebraska dan memulakan perjalanan baru sebagai pelajar college. Semua orang di college itu sangat baik dan ramah serta gembira. Malah orang asing menyambut dia dengan gembira. Adrian, dia berteman di kelas, di choir, dan juga sukan. Adrian dijemput untuk belajar Alkitab dengan pelajar agama dan menyukai semua program kerohanian yang ditawarkan di sekolah itu, termasuk program Afterglow Vesper pada malam Jumat. Semuanya berjalan lancar sehingga Adrian mendapat tahu bahwa pendidikan dia akan menelan belanja sejumlah besar uang. Adrian tidak tahu, semasa dia menerima bil, Adrian terkejut. Pada tahun berikutnya, Adrian memutuskan untuk bersekolah di Navajo Reservation. Setelah membuat kajian dalam talian, Adrian melihat bahwa sebuah college teknikal di New Mexico mempunyai program kejuruteraan yang baik. Adrian, dia teruja untuk meneruskan pendidikan di sana tanpa perlu risau tentang kos yang tinggi di sekolah Kristen swasta. Namun, setelah Adrian sampai, Adrian dengan cepat menyadari bahwa sekolah itu tidak mempunyai pelajar Kristen yang lain yang boleh dia berteman. Godaan untuk minum dan menggunakan obat-obatan sangat luar biasa, tetapi Adrian dia dapat mengelakkan diri daripada terjebak dalam gaya hidup itu. Tetapi Adrian merasa sepi. Menjelang semester kedua, Adrian begitu sunyi sehingga dia tidak tahan lagi. Dan Adrian dia bercakap dengan kaki tangan di Holbrook Indian School yang sentiasa berhubung dengan dia. Hebatnya, peluang baru saja dibuka dan mereka mahu Adrian kembali ke Holbrook untuk bekerja sebagai dekan pasukan, sebagai ketua pasukan petugas dan meneruskan pendidikan Adrian melalui program peralihan kuliah sekolah. Perbezaan antara suasana di College Technical dan Holbrook Indian School sangat besar. Holbrook adalah rumah Adrian. Adrian sangat gembira dapat kembali di Holbrook. Adrian ingin kembali ke Union College untuk menamatkan pendidikan, dan Adrian berdoa agar Tuhan memberi jalan bagi Adrian untuk kembali tanpa berhutang. Adrian tahu Tuhan mempunyai rancangan untuk hidupnya. Tolong doakan Adrian karena Adrian terus mengikutinya di mana saja Tuhan memimpin dia. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu yang membantu memulakan rancangan untuk gym dan juga pusat kesehatan yang baru yang dipanggil New Life Center di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School. Penawaran Anda pada suku ini akan membantu menyelesaikan fase kedua pusat ini, di mana sekolah akan menangani kadar penyakit jantung, diabetes, kemurungan, dan bunuh diri yang tinggi di kalangan kanak-kanak dan juga belia di Amerika asli. Tuhan memberkati. Jadikan aku
Selamat pagi, selamat hari Sabat. Pada saat ini saya akan memberikan ringkasan ataupun intipati pelajaran sekolah Sabat dewasa Sabat yang pertama kuartal yang ketiga tahun 2021. Jadi sepanjang triwulan ketiga ini kita akan membahaskan tentang satu tajuk besar, yaitu istirahat dalam Kristus. Maafkan saya karena ini adalah sekolah Sabat bahasa Indonesia yang saya ambil untuk ringkasan pada Sabat hari ini. Tapi pastinya bahasa Malaysia juga tidak jauh beza dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dan pada Sabat yang pertama, kita akan membahas satu tajuk, yaitu hidup dalam masyarakat 24/7 ataupun kalau kita bilang 24/7. Hidup dalam masyarakat 24/7. Ayat bacaan sepanjang minggu ini sebenarnya terdapat dalam Kejadian 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Yeremia 45 ayat 1 sampai 5, Keluaran 20 ayat 11, 2 Samuel 7 ayat yang ke-12, Markus 6 ayat 30 sampai 32, dan juga Kejadian 4 ayat 1 sampai 17. Dan ayat inti pembelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini terdapat dalam Mazmur 84 ayat yang ketiga. Saya bacakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Tuhan yang hidup. Nah, saya akan coba untuk memberikan kita secara ringkas apa poin-poin daripada pembelajaran, inti daripada pembelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tetapi saya ingin menghimbau kepada saudara-saudari untuk sama-sama melihat sekolah Sabat Anda, mempelajari sekolah Sabat Anda, karena pelajaran yang lebih luas dan juga lebih detail kita akan dapat daripada mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Dan apa yang saya akan bagikan pada saat ini hanyalah ringkasan, hanyalah inti daripada setiap pembelajaran yang akan kita bahas sepanjang ataupun pada Sabat ini, pelajaran sepanjang minggu ini. Baik, kita mulai dengan suatu persoalan. Bagaimana untuk mendapatkan waktu rehat dalam keadaan dunia yang pada saat ini serba sibuk? Kita harus akui bahwa kita hidup dalam dunia yang boleh dikatakan sangat sibuk. Sibuk dalam bekerja, sibuk dalam bersekolah, sibuk dalam beraktiviti, sibuk dalam hal itu dan hal ini. Sehingga kita terkadang dan hampir selalu tertinggal ataupun terlupa untuk memiliki waktu rehat dalam hidup kita. Nah, inti daripada pelajaran Sabat ini ada dua sebenarnya. Yang pertama, bagaimana seharusnya kehidupan umat Tuhan dalam masyarakat yang penuh dengan kesibukan. Di dalam hidup ataupun dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan ini, bagaimana sepatutnya umat Tuhan itu hidup? Ataupun bagaimana kita sebagai umat Tuhan sepatutnya hidup dalam kalangan masyarakat yang dipenuhi dengan kesibukan. Yang kedua adalah apa yang Tuhan sudah sediakan supaya kita boleh mengatasi kelelahan kita dalam kehidupan yang penuh dengan kesibukan. Nah, Kejadian 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga merupakan ayat tentang selepas Tuhan sudah mencipta dunia ini selama 6 hari, mencipta dunia, bumi dan juga isinya, di hari yang ketujuh Tuhan berhenti daripada bekerja. Dan Dia memberkati hari itu menjadi hari istirahat. Hari untuk kita yang pertama merayakan pemberian Tuhan, yaitu keindahan alam semesta. Dan juga peringatan untuk berhenti dan dengan tenang menikmati kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Dan yang ketiga adalah untuk mengingat, mengenang akan Sang Pencipta kita. Dalam arti kata, kita datang untuk menyembah Sang Pencipta. Nah, ini adalah kitaran minggu ataupun putaran minggu yang terjadi pada setiap minggu. Ini merupakan suatu peringatan daripada Tuhan. Kejadian 2 ayat 1-3 ini adalah peringatan daripada Tuhan bahwa kita harus yang pertama menikmati
alam ini, karena ini adalah pemberian daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita harus memiliki istirahat dalam kehidupan kesibukan kita. Kehidupan manusiawi kita harus jadikan kehidupan ataupun hari Sabat itu sebagai suatu hari untuk kita berehat dengan tenang, dengan sepenuh hati, datang kepada Tuhan untuk melakukan mencipta atau menikmati kehidupan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ini bukan panggilan sekali dalam seumur hidup, tapi ini adalah panggilan sekali dalam seminggu. Bahkan sebenarnya Tuhan mau memanggil kita setiap hari sebenarnya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan malam dalam kehidupan kita supaya kita boleh beristirahat. Itu adalah panggilan untuk kita bahwa setiap hari kita harus mempunyai rehat. Dan begitu juga di setiap minggu setelah kita sibuk 6 hari, pastikan yang kita memiliki waktu untuk berehat. Itu sebabnya Tuhan menciptakan hari Sabat ini. Sebelum pun manusia berhadapan dengan keadaan yang sibuk, Tuhan sudah menciptakan hari Sabat ini supaya Anda dan saya nantinya akan memiliki kesempatan untuk berehat, memiliki peringatan supaya kita manusia perlukan rehat dalam kehidupan kita. Nah, manusia memerlukan rehat. Tetapi rehat dari segi apa yang Tuhan ingin supaya kita lakukan. Nah, ketika kita manusia keletihan, maka itu akan berdampak terhadap keadaan fisikal dan juga keadaan emosi kita. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita itu memiliki rehat yang cukup. Dalam seharian bekerja, Tuhan ciptakan malam untuk kita boleh berehat daripada pekerjaan harian kita. Dalam sepanjang minggu, Tuhan berikan kita hari Sabat, supaya kita ingat bahwa dalam 6 hari bekerja harus ada sehari untuk kita berehat. Dalam arti kata lain, fisikal kita akan di-refresh, disegarkan semula. Emosi kita juga sepatutnya akan disegarkan semula. Tuhan mau supaya kita memiliki waktu rehat. Itu sebabnya Tuhan menciptakan hari Sabat untuk kita, umat-umat Tuhan. Tujuan daripada Tuhan menciptakan hari Sabat sudah pasti. Dari segi fisikal, kita harus tetap segar. Kita harus tetap sehat. Rehat yang cukup adalah satu kesehatan untuk kita bersama-sama. Dari segi emosi, harus tetap positif. Kita harus tetap tenang. Itu sebab Tuhan mau kita berehat di hari Sabat. Supaya kita yang mungkin sudah penuh dengan keadaan-keadaan negatif selama 6 hari, di hari Sabat kita merefresh, memformat ulang pikiran kita menjadi positif, menjadi tenang. Dan dari segi rohani, ini yang paling penting. Dari segi rohani, kita akan memperoleh waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, perkataan istirahat ini sering kali digunakan dalam berbagai-bagai terjemahan. Itu sebabnya saya mau kita untuk melihat semula kepada sekolah Sabat kita. Karena di sana ada banyak penjelasan tentang pernyataan ataupun penggunaan kata istirahat di dalam sekolah Sabat kita. Jadi mari kita kembali kepada sekolah Sabat kita, melihat sekolah Sabat kita, mempelajari tentang apa maksud istirahat daripada konteks perjanjian lama dan juga konteks perjanjian baru. Sering kali digunakan. Itu semua bertujuan untuk memperingatkan kepada kita bahwa manusia perlukan rehat. Dan Tuhan sudah menyediakan hari Sabat agar kita boleh menikmati hari peristirahatan kita bersama-sama keluarga, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk permulaan daripada sekolah Sabat kuartal ini, kita dihimbau oleh Tuhan bahwa manusia yang pertama perlukan rehat. Rehat dari segi fisikal, rehat dari segi emosi, dan juga merefresh semula dari segi rohani. Itu sebabnya Tuhan menciptakan hari Sabat untuk kita bersama-sama agar Sabat itu menjadi hari yang penuh dengan keberkatan. Bukan penuh dengan stres, tapi hari yang penuh dengan kenikmatan, hari yang penuh dengan keberkatan. Karena kita sebenarnya, satu dari segi fisikal kita akan berehat, refresh. Dari segi emosi kita akan refresh semula. Dari segi rohani kita diperbaharui
oleh Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama dalam hidup kita menjadikan hari Sabat sebagai hari yang penuh kenikmatan, hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan berkat. Karena itulah waktu untuk kita beristirahat daripada kehidupan masyarakat 24/7 ataupun yang boleh dikatakan penuh dengan kesibukan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat, selamat menikmati hari kenikmatan, hari peristirahatan. Tuhan memberkati kita semua. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya, Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta dan semua yang telah ku punya. Yang Dia ingin tahu isi hatiku, Bapa selidiki hatiku. Shalom, salam damai, salam kasih, selamat pagi, dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia begitu setia dan baik kepada kita, yang mana telah pun memimpin kita, menjaga kita, dan melindungi kita sepanjang hidup kita, sampailah saat ini. Ya, sebelum kita meneruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang telah mencipta langit dan bumi dan segala isinya,
Terima kasih atas berkat-berkat-Mu kepada kami. Pada waktu ini mampukan kami untuk belajar firman-Mu, untuk belajar lebih dekat kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya telah berjumpa dengan sekumpulan remaja, anak muda, dan saya bertanya kepada mereka, apakah yang mereka tahu dan rasakan tentang artinya jatuh cinta? Beberapa belia dengan malu-malu memberikan beragam jawaban. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah perasaan suka yang mendalam, sesuatu yang membuat hati senang, dan kerinduan yang selalu ingin dekat dengan orang yang dicintainya. Seorang remaja yang lain pula dengan malu-malu menceritakan bahwa dia hanya menyapa saya di waktu pagi, tapi itu sudah cukup membuatkan saya sangat bersemangat sepanjang hari. Wah, demikianlah cinta menurut mereka. Betapa luar biasanya perasaan cinta itu, saudara. Ya, setiap manusia pastinya merasakan cinta, merasakan disayangi. Jangankan manusia, saudara, hewan juga punya perasaan seperti itu. Mungkin ada di antara kita yang pernah melihat orang utan yang menyelamatkan seekor anak burung yang hampir lemas di dalam air. Orang utan ini mengambil anak burung itu dan meletakkan di daratan. Dan bukan itu saja, saudara, dia menekan-nekan badan anak burung itu untuk memastikan adakah anak burung ini masih bernyawa. Saudara, dalam Alkitab, pemazmur juga menyatakan kecintaannya. Kecintaan terhadap apa, saudara? Pemazmur sangat mencintai akan hukum-hukum, peringatan-peringatan, janji-janji, kebenaran-kebenaran, dan perintah-perintah Allah. Ya. Pemazmur juga mengakui bahwa dia juga mengalami kesesakan dan kesusahan, tetapi semuanya itu tidak mengalahkan kecintaannya terhadap firman Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, alangkah indahnya apabila kita terus setia, terus cinta. Kita terus cinta akan firman Tuhan ini. Di waktu kita, kehidupan pada waktu ini sangatlah sukar. Banyak di antara kita yang sudah berpaling dari Tuhan. Yang mana dulunya kita sangat cinta akan Tuhan. Kita cinta akan firman Allah. Sentiasa kita membawa Alkitab di tangan kita. Namun pada saat ini, yang menyedihkan, saudara, walaupun Allah itu tetap setia dan cinta dengan kita, tapi manusia sudah berpaling dari Allah. Jadi mari kita kembali untuk menyintai firman Allah seperti perasaan anak remaja tadi. Ya. Namun saudara, apa yang telah merusakkan hubungan ini? Apa yang telah merusakkan hubungan cinta di antara Allah dan manusia? Jawaban yang paling ringkas adalah karena dosa, saudara. Saya ingin bertanya kepada kita semua, setelah kita jatuh dalam dosa, seharusnya apa yang kita lakukan, saudara? Apabila kita jatuh ke dalam dosa, apa yang harus kita perbuat, saudara? Jangan kita tergolong seperti ini. Ada beberapa orang yang akhirnya tidak mau lagi beribadah dan berdoa kepada Tuhan, karena merasakan mereka sudah terlalu jauh dengan Tuhan. Ya. Dan ada juga yang mungkin akhirnya suka dengan dosa itu. Wah, ini sangat berbahaya, saudara. Jangan terlampau kita seperti ini. Dan memang sudah tidak tertarik lagi untuk kembali ke jalan yang Tuhan inginkan.
Semoga kita tidak tergolong seperti ini, saudara. Dan bahkan ada juga yang mengakhiri hidupnya. Wah, ini sangat berbahaya. Ada juga yang mengakhiri hidupnya karena merasa bahwa dosa-dosanya itu sudah sangat banyak. Dan merasa Tuhan tidak lagi mengampuninya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah sesuatu yang salah. Sesuatu yang harus kita jauhkan dari pikiran kita, saudara. Namun kita beruntung karena Tuhan tetap setia kepada kita. Jadilah, ambillah kesempatan ini untuk kita berpaling dan datang kepada Tuhan. Seharusnya apabila kita jatuh dalam dosa, apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus mengakui dosa kita. Kita harus mengakui dosa kita di depan Tuhan. Jangan malu-malu, saudara. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wah, jadi jangan malu-malu, saudara. Kalau kita rasa bahwa kita sudah terlalu jauh dengan Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa, maka cepat-cepatlah kita datang kepada Tuhan. Akuilah dosa kita. Dan bukan itu saja, saudara. Yang kedua, setelah kita mengakui dosa kita, kita harus juga bertobat, saudara. Kita bertobat, meninggalkan dosa itu. Jangan lagi kita memikirkan dosa itu. Kita tinggalkan dosa itu. Kenapa kita harus tinggalkan dosa itu? Mengakui, bertobat, dan meninggalkan dosa itu? Karena dalam kitab Amsal sudah menyatakan, Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Wah, bukan saja Dia menyucikan kita, saudara. Kalau kita mengakui dosa kita, bertobat dan meninggalkan dosa kita, bukan saja Dia menyucikan kita, tetapi Dia akan menyayangi kita. Akan disayangi, saudara. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya disayangi oleh Tuhan. Sedangkan kita disayangi oleh kekasih kita, itu sudah sangat bahagia, saudara. Disayangi oleh ibu bapa sudah sangat bahagia, saudara. Disayangi oleh suami dan istri. Wah, apatah lagi disayangi oleh Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita seperti anak remaja yang selalu ingin lebih dekat dengan orang yang dicintai? Atau adakah kita juga sama seperti pemazmur yang selalu cinta akan firman Allah? Ataupun kita tergolong seperti 3 golongan tadi yang tidak lagi datang beribadah, tidak lagi berdoa, ataupun bahkan suka dengan dosa itu? Saudara, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita arahkan diri kita sekali lagi. Kita arahkan diri kita untuk jatuh cinta sekali lagi pada firman Tuhan. Sehingga hati kita digetarkan oleh ketetapan, oleh janji dan perintah-perintahnya. Yang mana yang membuat kita hidup, saudara. Sapaannya Tuhan jelas dan terus terang setiap hari, yang mana akan membuat hidup kita lebih bermakna, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 2 menyatakan, Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, betapa pentingnya untuk kita mencari Tuhan di waktu ini. Di waktu kita dalam kesusahan, sangat penting untuk kembali kepada Tuhan. Mencari peringatan-peringatan Tuhan. Mencari firman-firman-Nya. Karena Dialah satu-satu penyelamat kita. Satu-satunya orang yang tetap setia dengan kita. Dulu kita banyak teman. Sekarang kita lagi tidak boleh. Tidak lagi bertemu dengan teman kita.
Jangankan bertemu, bersalaman juga tidak boleh. Hanya satu yang boleh bersalaman dengan kita, yaitu Tuhan, saudara. Hanya satu yang sentiasa dekat dengan kita pada musim ini, pada masa ini, yaitu Tuhan kita. Oleh itu saudara, marilah kita kembali sekali lagi untuk jatuh cinta pada firman Allah. Kembali lagi kita untuk membaca surat cintanya ini setiap hidup kita. Betapa indahnya apabila kita disayangi oleh Allah, disayangi oleh Tuhan pencipta kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, inilah kita punya pelajaran, inilah kita punya kewajiban sebagai anak Tuhan. Mari sekali lagi jatuh cinta, sekali lagi kita membaca surat cinta Tuhan. Semoga kita semua akan disayangi oleh Tuhan, seperti mana yang tertulis dalam kitab Amsal, bahwa orang-orang yang mencarinya akan disayangi oleh Allah. Tuhan memberkati kepada kita semua. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sumber segala kuasa, berkat dan kasih sayang, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dimanapun kami berada, dimanapun pun tempat kami untuk beribadah dan melihat firman-Mu. Berkatilah kami. Lebih-lebih apa yang telah kami dengar tadi, biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami. Mampukan kami untuk bijaksana melakukan firman-Mu itu, agar kami anak-anak yang tetap setia kepada Engkau. Mampukan kami untuk kembali jatuh cinta dengan firman-firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang tetap setia, sentiasa mencari kebenaran, mencari firman-firman-Mu dan mencari kebenaran dalam kehidupan kami. Biarlah kami sentiasa hidup setia di depan-Mu. Biarlah kami sentiasa lebih dekat kepada Engkau. Namun kami orang yang lemah ya Tuhan, bantulah kami, lindungilah kami, jagalah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami sentiasa menjadi anak yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Engkaulah Tuhan kami. Kami serahkan doa ini semua dalam tangan Yesus, penebus kami. Amin. Yo koi ko tino do ting